Suluk Wujil, karya Kanjeng Sunan Bonang. Kita lanjutkan terjemahan Suluk Wujil karya Sunan Bonang, part ketiga, yang artinya kurang lebih demikian. Pupuh 36. Sebaiknya janganlah kau menyembah, Wujil, jika tidak tahu kepada siapa kamu menyembah. Karena pemujaanmu dan sholatmu tiada gunanya bila kamu tidak merasakan yang kamu sembah itu seperti hadir di hadapanmu. Tetapi, karena dia tidak pernah hadir di hadapan siapapun juga, maka anggaplah kehadiranmu juga kehadiran yang Maha Agung. Bahkan keadaanmu harus kau anggap tidak ada, fana. Itulah yang dinamakan diam dari orang-orang yang tengah salat, yang terbuka sumber kehendaknya menjadi nyata kehendak purba. 37. Mengingat tidak setiap orang mengerti keadaan yang sebenarnya, maka selanjutnya bertanyalah kamu lagi mengenai hal berikut, yaitu bagaimana semua tindakan bisa diselesaikan apabila tindakan itu tidak dikerjakan. Bagaimana pula jika melakukan sesuatu, namun tanpa diselesaikan, sedangkan ia tidak melupakan Tuhan. Tindakannya itu telah merupakan tanda bahwa ia mendapat ampunan dari Yang Maha Kuasa. Siapa yang tidak bertindak untuk menyatakan dosanya, akan ditimpa oleh kemalangan dan kesengsaraan. 38. Selanjutnya, Wujil, bertanyalah tentang hakikat yang murni dari kemauan, niat. Orang tidak boleh terbatas pada gagasan dalam memikirkan sesuatu, baik memikirkan maupun menyebut sesuatu, adalah kemauan yang sejati, niat yang ikhlas. Tidak mudah untuk mengetahui apa yang disebut tidak mudah yang disebut dengan salat, sembah, dan pujian itu. Pemujaan dan salat tidak mengenal hal-hal yang kasar, demikian juga tidak benci kepada orang-orang yang didenda, dikisyas dan dihukum jilid, hukuman karena perzinahan, juga kepada orang-orang yang selalu bertengkar. 39. Persembahan bagi orang yang utama, sufi, ulama, kaum syalihin, tidak mengenal batas waktu. Semua gerak lakunya adalah demikianlah sembahyangnya. Sikap diam dan bicara serta segala ulah gerak tubuhnya, bahkan bulu romanya. Demikian pula kotoran dan air kencingnya jadi sembah. Demikianlah yang dikatakan niat yang sejati, pujian yang tak putus-putusnya. 40. Hai Wujil, niat, kemauan, adalah lebih penting daripada perbuatan umumnya. Sebab kemauan, niat, itu tidak dapat dinyatakan dengan bahasa maupun suara, bukan. Kemauan, niat, untuk berbuat sesuatu merupakan ungkapan suatu pikiran. Kemauan, niat, untuk melakukan perbuatan ialah ungkapan perbuatan itu sendiri. Jadi, kemauan, niat, untuk melakukan sembahyang yang tiada bedanya dengan kemauan, niat, untuk merampok. 41. Hai Wujil, oleh karena itu, bagi manusia adalah sesuatu perbuatan syirik, kesesatan, yaitu saling kafir mengkafirkan sesama, punya anggapan bahwa kepandaiannya itu yang terpenting, kepandaian yang oleh orang-orang untuk saling meyakinkan bahwa dirinya yang paling benar, karenanya orang menjadi syirik kafir karena dikafirkan oleh aturan. Karena ia selalu berpegang teguh pada bunyi kata-kata, huruf, ya. Dan sehabis salat maghrib orang-orang ramai saling bertengkar mulut. Akhirnya saling pukul dengan menggunakan bajunya sehingga ikat kepalanya terlepas. 42. Sorban yang dipakainya itu digunakan untuk pukul-memukul di dalam masjid, akhirnya saling marah satu sama lain, dan bersembahyang sendiri-sendiri. Demikianlah hasil dari syirik, kesesatan, hasil memegang teguh bunyi tulisan sebab menganggap bahwa kepandaian masing-masing adalah yang terpenting. Demikianlah akibat dari orang yang bingung. Laki-laki dan perempuan saling berusaha mencari niat yang sebenarnya, tetapi tidak tahu jalannya. 43. Sebaiknya lah mengendalikan hawa nafsumu, hai Wujil. Setelah kau ikat nafsumu, janganlah terlalu banyak bicara.
Kata-kata yang kau gunakan untuk terlalu memaksakan kemauan, serta untuk menegaskan bahwa pendapat sendiri yang benar, dapat menyeret ke arah kesesatan, akibat mendewa-dewakan pendapat sendiri. Maka orang itu berbuat tidak lain kecuali bagaikan memainkan rebana yang kemungkinan berakhir rebananya dibuang ke atas dan akan saling melempar rebana. 44. Saat itu siang hampir tiba. Matahari yang terbit bagian ufuk timur bumi menjadi terang. Kemudian Sang Ratu Wahdat memerintahkan Wujil, "Hai Wujil, segeralah kemari. Kamu kuutus untuk pergi ke asrama, pondokan putri dan panggillah Satpada." Cepat-cepat Wujil berangkat, sesampainya di pondok putri. 45. Berkatalah Wujil kepada Satpada, "Wahai Nona, aku diutus untuk memanggil kamu." "Sang Panembahan Agung yang mengutusku." Ken Satpada berujar, "Apa maksudnya, pagi-pagi begini memanggil aku?" Aku jadi gemetar. Wujil menjawab, "Aku tidak tahu maksud tugas ini." Berangkatlah Satpada segera. Kedatangannya telah diharap-harapkan oleh Sang Panembahan Agung. 46. Satpada berangkat sambil bertanya kepada Wujil, "Hai Wujil, jangan salah paham. Mengapa kau dipanggil dengan nama Ki Wujil?" Wujil berpikir di dalam hati, dia ini orang yang cerdik. Pertanyaannya lugu sederhana. Tetapi di balik keluguan itu agaknya di balik kesederhanaan itu menyelipkan sesuatu di belakang. Ia menjawab, "Baiklah saya akan mengatakan, jika kamu tidak tahu." 47. Mengapa aku bernama Wujil? Begini, bahwa karena antara nama dan rupa tiada perbedaannya. Aku tidak berhenti di tengah jalan karena 6 perkara rasa jati sudah hamba jelajahi, Tuan Putri. Wajah Satpada menjadi kemerah-merahan, lalu berkata, "Wujil, Anda bukanlah Wujil seperti orang sekarang ini, melainkan berasal dari Majapahit." 48. Segera Wujil dan Satpada tiba di hadapan Sang Pertapa. Mereka duduk di hadapan Sang Pertapa kemudian menyembah dan memberi hormat. Yang Mulia bertanya, "Apa kabarmu wahai Satpada? Ketika kamu datang kemarin dari Jawana?" Satpada jawab, "Ya Paduka, adik Paduka, Syekh Malaya, Sunan Kalijaga, bermain topeng di kota Pati selama 7 hari. 49. Sang Ratu Wahdat berujar, "Hai Wujil, segeralah kamu mencari kembang teratai." Wujil pun segera pergi. Tidak dikisahkan, segeralah ia datang. Kembang teratai kemudian ditulisi semua daun kembangnya. Di dalamnya diisi dengan kembang rambuyut, yaitu kembang yang memiliki kesaktian di mana pemiliknya tidak bisa mati yang diwariskan Arjuna kepada putra Parikesit yang bernama Raden Yudoyono, yang dibentuk menjadi sumping Surengpati, semacam hiasan kepala yang diberikan oleh Betari Durga ketika masuk ke dalam bungkus Raden Werkudara atau Bima yang saat itu tidak dapat dirobek oleh senjata apapun. Berikanlah kembang teratai ini, Wujil, kepada adikku Syekh Malaya. 50. Ini adalah anting-anting untuk orang yang bermain sandiwara. Patut dikenakan oleh seorang penari topeng. Sang Wujil segera berangkat, mohon diri sambil menyembah. Berangkatlah ia ke Pati. Tidak diceritakan perjalanannya. Tibalah ia di tempat yang dituju. Ia bertanya kepada seorang desa, apakah mengetahui adanya pemain gambuh yang luar biasa, namanya Syekh Malaya, Sunan Kalijaga. 51. Orang desa yang ditanya itu segera menjawab, "Benar, ada seorang bernama Syekh Malaya. Kini ia sedang menari topeng di ujung selatan desa. Banyak orang yang menontonnya." Wujil melanjutkan perjalanannya perlahan-lahan. Tidak lama sampailah ia di tempat Syekh Malaya yang secara kebetulan sudah selesai bermain topeng. Wujil pun menghampiri sambil menyembah dan menyampaikan surat. 52. Kembang teratai segera diterima oleh Syekh Malaya. Segera dibukanya, dan didapatinya di dalamnya berisi rakitan Surengpati. Syekh Malaya berujar,
Kemarilah kamu hai anak Mas Wujil. Sangatlah indahnya kembang rambuyut yang dibentuk menjadi sumping. Sureng pati, dirangkai dengan biji saga dihias dengan kembang melati. Artinya Sang Panembahan Agung sangat sayang kepadaku. 53. Apakah maknanya, Sureng pati? Hamba tidak tahu, Gusti. Biji-biji saga dimasukkan di dalam bunga. Apakah yang dikehendaki Gustimu, hai Wujil? Sambil menyembah, Wujil menjawab, hamba tidak tahu, Gusti. Syekh Malaya berujar, hai Wujil, rupanya Sang Panembahan Agung di Muria memiliki maksud begini. Segala tindakan akan mencapai istirahat pada ujung kematian sebagai titik akhir penyerahan. Insya Allah, kita lanjutkan di ulasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.